Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Attatu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himar biroha fayajtami'u ilaihi ahlun nar fayaqulu ya fulan malaka alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'rufi wa la atihi wa naha 'anil munkari wa atihi. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat ada seseorang yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu isi perutnya terburai, hancur lebur. Allah Subhanahu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berputar-putar laksana sebuah keledai yang berada di dalam tambatannya, di dalam tali perikatannya. Kemudian para penghuni neraka yang lainnya mengerumunia dan bertanya, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu yang menyeru berkebaikan dan melarang berbuat kemungkaran? Dia menjawab, seorang juru dakwah tersebut atau seorang siapapun, seorang muslim, ya, aku dahulu di dunia telah menyeru kepada kebaikan, tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Dan aku melarang orang berbuat kemungkaran, tapi aku sendiri mengerjakannya. Nah, hadirin yang sama-sama mengharap ridha dan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya bagi setiap juru dakwah dalil ini, hadis ini harus menjadikan penting, harus menjadikan cerminan manakala ketika seseorang menyampaikan suatu berita, ketika seseorang menyampaikan suatu kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar, maka haruslah ucapannya menjadi qudwah, ucapannya menjadi tolak ukur bagi dirinya dalam bertindak dan berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan sampai misalkan kita selaku orang tua menyuruh kepada anaknya untuk melakukan sholat, sok jam ke masjid, sholat berjamaah, tetapi seorang tua tersebut tidak melakukan sholat berjamaah ke masjid. Mereka hanya sekedar menyuruh dan menyuruh, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala begitu dibencinya kepada seseorang yang ketika mengatakan tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Oleh karenanya kita dan setiap diri adalah seorang juru dakwah yang harus senantiasa menyeru terhadap diri, keluarga dan masyarakat yang harusnya menjadikan diri kita uswatun hasanah, yang harus menjadikan dirinya sebagai qudwah minimal di keluarga dan di masyarakat, sehingga bisa dikatakan itu adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi ini. Nah, hadirin yang sama-sama mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa anfusakum wa ahlikum nar, menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka, di mana siksa api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Apakah kita rela badan ini menjadikan sumur di api neraka? Seharusnya kita ngeri, bahkan mendengarnya pun seharusnya kita merasa apakah kita mampu ketika kita dilemparkan ke dalam api neraka sampai ususnya terburai, aut-autan. Itu dikarenakan ketika seseorang berbicara tetapi pembicaraannya, omongannya tidak sesuai dengan perilakunya, omongannya tidak sesuai dengan akhlaknya, sehingga itu akan mendapatkan atau kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis ini adalah cerminan bagi diri kita semuanya.
yang senantiasa hari demi harinya menyeru kepada dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.